Nggak terasa nih Opsiana Podcast sudah mau 4 tahun aja. Kira-kira apa rahasianya agar Opsiana Podcast itu bisa terus konsisten sampai sekarang? Jawabannya ya karena gue pakai Anchor, aplikasi yang memudahkan gue buat nge-podcast, sehingga gue bisa nge-podcast kapan aja dan di mana aja. Tinggal rekam, edit, dan upload semuanya itu udah di satu aplikasi. Oleh karena itu kalian cobain juga pakai Anchor untuk bikin podcast original milik kalian. Selamat datang di Tutup 2022. Episode ini adalah bagian dari tantangan 30 hari bersuara 2022 yang diselenggarakan komunitas The Podcaster Indonesia. Selamat mendengarkan. Starbucks, Google, Tokopedia itu bukan sekedar merek, tapi itu adalah sebuah brand. Bisnis-bisnis yang bisa dibilang tercover dengan sebuah branding yang sangat baik. Kira-kira apa itu brand dan branding? Kenapa impact-nya itu begitu besar kepada bisnis? Well, langsung aja kita bahas. Di era sekarang yang penuh dengan kompetisi bisnis, sebuah bisnis itu perlu kerja ekstra agar mereka itu bisa stand out di antara kerumunan brand-brand yang ada. Makanya bisnis itu harus rela berinvestasi untuk membangun sebuah brand yang kuat dan juga mendapatkan perhatian dari audiens dan terus engaging dengan audiens tersebut. Brand sendiri itu sekarang lebih dari sekedar nama atau merek. Saat ini brand itu memberikan semacam sifat yang manusiawi kepada sebuah bisnis, layaknya sebuah topeng atau persona yang dipakai untuk ngebangun reputasi sebuah bisnis. Nah, untuk ngebangun sebuah brand yang mudah diingat, kemudian dipersepsikan dengan benar oleh para audiens atau customernya, dibutuhkan cara-cara yang tepat untuk membangun persepsi tersebut. Nah, cara membangun persepsi tersebutlah yang kita sebut dengan istilah branding. Sebelum masuk tentang bagaimana melakukan branding, kemudian caranya atau strateginya, kita harus tahu dulu impact dari branding itu seperti apa. Yang pertama tentunya adalah brand atau bisnis itu jadinya mudah diingat dan membangun kepercayaan terhadap audiensnya. Jadi bisa dibilang branding itu bisa membuat bisnis kita atau brand kita itu mudah diingat oleh semua orang hanya dalam sekali lihat saja. Bahkan tanpa perlu melihat produk kita, cukup melihat logonya kita udah tahu ini logo apa, ini bisnis apa, produknya seperti apa. Selain diingat, kita juga pengen dong punya bisnis yang dipercaya oleh orang, di mana produknya itu orang rela beli untuk dipakai karena mereka udah percaya. Meskipun produk kita itu katanya berkualitas dan benar berkualitas, orang tidak akan tahu sampai mereka itu menggunakannya. Dan salah satu cara agar orang tertarik untuk menggunakan produk tersebut adalah kita menjelaskan produk kita dengan cara yang menarik. Dan itu adalah salah satu part dari branding. Dan bahkan yang kita jelaskan itu bukan cuma sekedar produknya, tapi bisa juga sampai ke dalam bagian dalam bisnis, yaitu seperti visi, misi, dan juga tujuan dari bisnis itu terbentuk. Tapi ingat, meskipun kita menjelaskan atau mendeskripsikan bisnis dan juga produk kita tidak menjual. Karena branding itu adalah membangun persepsi. Cukup persepsinya aja yang dibangun. Masalah produknya dibeli atau tidak, laku atau tidak, itu urusan nanti. Kemudian impact kedua adalah memotivasi tim dan karyawan. Nah, di sini kan gue bilangnya membangun persepsi audiens, di mana audiens itu juga termasuk tim dan karyawan internal bisnis tersebut. Ada penelitian yang mengatakan bahwa karyawan itu secara pekerjaan lebih termotivasi bekerja di perusahaan yang brandnya itu dikenal atau terkenal dan digambarkan dengan baik di hadapan publik. Hal ini dikarenakan mereka merasa mereka itu menjadi satu bagian di dalam brand besar tersebut, sehingga mereka ikut terjun dalam membangun brand tersebut. Selain itu, brand yang baik dari sebuah perusahaan itu juga bisa digunakan untuk merekrut orang-orang untuk masuk ke perusahaan mereka lebih mudah. Hal ini terbukti dari beberapa survei dan juga ranking tentang perusahaan-perusahaan yang menjadi idaman para pekerja untuk bekerja di sana nantinya. Di mana nama-nama yang ada di dalam list tersebut, nama-nama yang bisa dibilang cukup familiar. Kita nggak usah ngomong jauh-jauh sampai luar ya, kita ngomong di Indonesia aja. Ada nama seperti Telkom, Jarum,
Goto Group, dan lain-lain. Itu berdasarkan artikel yang gue ambil di CNBC Indonesia. Oke, itu mungkin nama yang familiar untuk orang-orang yang memang sudah bekerja. Bagaimana dengan yang belum, seperti para fresh graduate? Nah, gue coba cari artikel lain perusahaan yang menjadi incaran para fresh graduate, di mana namanya juga nama-nama familiar seperti tadi. Dan ada beberapa nama lain sih, seperti Pertamina, BRI, ada Telkom juga. Which is nama-nama yang memang udah ada di keseharian kita. Jadi itulah poin keduanya. Nah, poin ketiganya adalah membangun customer loyalty. Setelah kita ngebangun kepercayaan kepada audiens dan ada audiens yang menggunakan produk kita sehingga menjadi customer, tentunya kita membutuhkan customer ini untuk terus kembali menggunakan produk kita. Kita butuh customer retention. Makanya kita butuh branding agar kita itu terus meyakinkan customer kita bahwa kita terus membangun produk kita, meningkatkan kualitas produk kita, tetap bergerak ke arah yang sama, ke arah yang diinginkan oleh customer kita. Sehingga mereka akan terus menggunakan produk kita karena dari segi quality meningkat ataupun tetap sama dan tetap tidak mengecewakan customer. Makanya jangan heran ketika ada sebuah bisnis atau brand yang melakukan rebranding, banyak customer yang merasa kecewa dan hilang setelah bisnis itu melakukan rebranding. Karena tidak sesuai lagi dengan apa yang dipersepsikan oleh mereka. Sekarang kita masuk ke strategi membangun sebuah brand atau branding. Dan ini strategi yang disarankan untuk diterapkan di tahun 2023 ya. Jadi di tahun 2024 bisa beda lagi, menyesuaikan tren yang ada. Strategi ini gue rangkum dari beberapa artikel di mana rata-rata mirip-mirip sih. Jadi langsung aja gue rangkum ke dalam 5 poin. Di mana strategi pertama adalah dengan memanfaatkan sosial media, kemudian melakukan interaksi dan membuat engagement dengan customer itu lebih personal. Sebenarnya ini strategi yang tidak jauh berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya di mana kita fokusnya itu membangun customer experience yang baik dan personal. Dan salah satu cara agar kita bisa keep in touch dengan customer kita adalah dengan menggunakan sosial media. Di situ kita bisa berinteraksi entah menggunakan fitur-fitur yang ada atau melalui kolom komentar. Karena bisa dibilang sosial media itu adalah forum bebas di mana para customer itu bisa berbicara apa aja tentang pengalaman mereka menggunakan produk dari brand kita. Jika pengalamannya baik, kita bisa berterima kasih langsung kepada customer kita. Tapi kalau pengalamannya buruk, kita bisa meminta maaf dan memberikan penawaran menarik juga untuk customer kita agar customer kita itu merasa didengarkan. Poin kedua adalah optimalisasi terhadap device mobile. Karena nggak bisa dipungkiri ya, sekarang itu semua interaksi kita fokusnya sebagian besar di device mobile atau smartphone. Telepon pakai smartphone, belanja online pakai smartphone lewat apps, buka website pun lewat smartphone. Artinya kita harus membangun experience kita itu fokusnya ke device mobile. Simpelnya ya kalau brand itu buat sebuah website, ketika dibuka dari HP, dari segi tampilan menyesuaikan device mereka. Atau bahkan kalau punya budget lebih bisa bangun aplikasi khusus. Dan kalau udah punya apps, kita bisa mulai menarik customer kita itu untuk menggunakan apps kita dengan memberikan penawaran menarik dari mobile juga kan. Lalu strategi ketiga adalah menggunakan influencer marketing. Jadi di tutup 2022 episode ketiga kemarin gue juga udah ngebahas tentang tren content creator 2023 di mana salah satunya itu brand besar mulai mengurangi influencer marketing. Tapi bukan karena tidak efektif, melainkan karena masalah budget. Bahkan trennya itu naik, di mana influencer itu digunakan oleh bisnis-bisnis dengan brand yang bisa dibilang masih baru atau masih kecil. Di mana saat ini juga dari apps itu udah mulai banyak fitur-fitur yang mendukung social commerce, which is hal itu membantu brand-brand atau UMKM yang ada dengan budget yang terbatas itu bisa menggunakan influencer marketing dengan budget yang lebih murah tapi tetap powerful. Dan buat bisnis-bisnis yang baru, strategi influencer marketing ini bisa banget dipakai untuk ngebangun brand kalian dari awal. Kemudian yang keempat adalah short content video, di mana memang sekarang ini konten-konten itu yang ada di sosial media dan juga di YouTube ya, tipenya short content. Konten yang rata-rata di bawah 1 menit. Hal ini tidak terlepas juga ya dari kebiasaan orang-orang yang ingin mendapatkan informasi secara cepat.
Dan short video adalah salah satu cara untuk memenuhi hasrat tersebut. Dari segi proses pembuatan jauh lebih cepat dan bisa lebih banyak, tapi impact-nya juga powerful. Makanya strategi short content video ini sangat direkomendasikan. Dan yang kelima, strategi inbound marketing, yaitu membangun kepercayaan dengan membuat konten yang align dengan customer atau target audience. Intinya kita ngebangun sebuah konten yang sesuai dengan kebutuhan atau relatable dengan audiens kita. Misalnya kalau target audiens kita adalah umur 25-30, ya kita ngebahas masalah yang dialami oleh orang-orang usia tersebut. Selain dari sisi kontennya yang harus relatable, kita pun harus memilih media marketing yang tepat. Misalnya kalau target audiens lu adalah orang-orang kantor, salah satu media yang tepat adalah kita menggunakan email marketing. Karena memang orang kantoran itu cukup sering buka email kan. Jadi intinya kita itu menggunakan media untuk menyampaikan kontennya yang sesuai dengan kebiasaan dari si audiens kita. In the end, strategi yang dipakai ya strategi yang juga dipakai di tahun-tahun sebelumnya, cuma dimodifikasi dengan kebutuhan pasar sekarang atau tren sekarang. Oke, jadi itulah pembahasan terkait brand dan juga strategi branding untuk tahun 2023. Sebenarnya selain bisa dipakai untuk ngebangun bisnis, bisa juga dipakai untuk ngebangun personal branding. Dan strategi-strategi tadi cocok banget juga untuk diterapkan sama konten kreator, jadi bisa dicoba. Karena kan balik lagi, konten kreator in the end akan jadi bisnis juga kan. Ya semoga bermanfaat lah untuk teman-teman semuanya, entah mau dipakai untuk bisnis ataupun hal-hal lain. Well, gua rasa itu aja. Thank you buat teman-teman yang sudah mendengarkan. See you next time di Tutup 2022 episode lainnya. Bye semuanya.